konten yang mau bahas tentang make up, tapi tentang skincare sekali-sekali. Nah, jadi ini tuh sebenarnya konten yang secara nggak sengaja sih, karena aku udah lama banget nggak bikin konten, kehabisan bahan juga. Nah, ini tuh aku kebetulan waktu itu lagi ke Grand Galaxy Mall Bekasi, dan aku ngeliat ada booth Skin House. Aku sebelumnya udah tahu Skin House dari YouTube channelnya Suhai Salim. Jadi dia waktu itu lagi nge-review rangkaian skincare dari Skin House. Dan kata si Suhai Salim bagus, makanya aku penasaran mau coba. Dan kebetulan juga produk-produknya tuh harganya affordable, makanya aku beli. Jadi pas aku beli, aku bikin vlognya gitu ala-ala. Oke, without any further ado, let's straight to the review. Ini aku beli sendiri, jadi waktu aku lewat boothnya itu, aku emang pengen beli si Scarlett Whitening ini yang freshy. Ini kan yang wangi terbarunya, aku penasaran banget. Dan kalau misalnya kalian bingung kenapa ada Scarlett Whitening di Skin House, jadi Skin House itu nggak cuma ngejual produk-produk dari brand mereka, tapi dia itu juga sebagai reseller atau distributor. Reseller sih kalau misalnya lebih simpelnya disebutnya. Dia itu juga ngejual brand-brand lokal gitu, kayak misalnya ada Scarlett Whitening, ada Lux Crime, ada Dirmi, dan lain-lainnya. Nanti aku akan kasih daftar brand-brand apa yang mereka jual atau produk-produk apa yang mereka jual. Atau kalau misalnya kalian pengen lihat lebih detailnya lagi, kalian bisa cek ke Shopee-nya mereka, aku akan insert. Kebetulan ini juga lagi diskon 10%, makanya aku langsung beli. Terus untuk produk Skin House-nya sendiri, aku cuma beli dua, yaitu Glow Skin Serum dan juga Tamanu Face Oil. Nah, kalau untuk si Glow Skin ini tuh dia sebenarnya punya full series gitu loh, kayak punya rangkaian khususnya yang glow skin, kayak misalnya ada toner, ada facial wash, ada day cream, night cream, dan juga serumnya sendiri. Tapi ini aku cuma beli yang glow skin serumnya. Terus aku mau sedikit kasih disclaimer dulu, jadi kalian bisa lihat sendiri kondisi muka aku sekarang. Ini aku udah make kedua produk ini selama 2 minggu nih waktu aku filming ini ya. Ini kalian bisa lihat hasilnya, dan aku akan insert before afternya, fotonya, dan juga nanti aku akan insert ketika aku make dua produk ini gitu. Jadi kalian bisa lihat kondisi kulit aku sebelum aku make skincare ini. Kalian bisa perhatiin kondisi kulit aku sekarang, hasilnya, karena ini aku gak make make up sama sekali, aku cuma make lip tint doang, bahkan aku gak make alis sama sekali. Disclaimer yang kedua adalah aku pengen kasih tahu kalian kalau misalnya kondisi kulit aku itu adalah oily dan juga cenderung berjerawat. Disclaimer yang ketiga, aku mau kasih tahu kalian dulu nih experience atau apa yang aku rasain ketika aku pakai produknya mereka ini. Terus juga kayak first impression aku atau review aku secara secara murni, secara pure gitu. Baru nanti di setelah ini aku akan kasih produk knowledge-nya, kayak apa aja sih klaimnya dari produk-produk ini gitu. Yang pertama aku akan bahas glow skin serumnya dulu. Untuk glow skin serumnya, jadi dia botolnya pipet kayak gini, warnanya biru, ini dari kaca by the way. Dia ada segelnya gitu. Ini aku mau kasih tahu kalian teksturnya. Jadi waktu aku first impression atau pertama kali coba, aku agak kaget sih, karena dia tuh teksturnya bener-bener kental banget gitu. Kalau kalian tahu glycerin, ini tuh teksturnya mirip banget sama glycerin, bahkan agak lebih kental. Kalau glycerin itu agak lebih cair ya, nih. Tapi dia itu cepat menyerap ke kulit. Terus waktu kita spray atau kita baurkan gini, kerasa kayak licin gitu loh. Tuh, ini udah nyerap cepet banget nyerapnya ke kulit dan gak lengket, gak ada baunya sama sekali juga by the way.
dia nggak ada fragrance-nya. Jadi kalau misalnya kalian punya hidung yang sensitif atau sensitif terhadap fragrance di kosmetik atau skincare gitu, ini aman banget karena no fragrance. Karena teksturnya dia yang cepat menyerap ke kulit, jadi sebagai serum juga ya, ini tuh bisa di layer. Selain itu, kalau misalnya kalian pakai serum ini tuh di siang hari, dia bisa di layer sebelum pakai make up. Biasanya tuh ada skincare yang kalau misalnya kita timpa pakai make up suka kayak misah-misah gitu loh, tapi dia itu bener-bener aman karena langsung menyerap ke kulit dan juga bikin efek pelampi atau terhidrasi. Kalau kalian bingung cara makainya atau kapan pakai si serum ini, aku tuh biasanya cuci muka dulu, terus pakai toner terus baru pakai si serum ini. Setelah pakai serum ini, aku lanjut pakai day cream atau night cream favorit aku gitu. Setelah meresap ke kulit pun dia itu nggak yang bikin kesan kayak keset kering gitu atau berminyak, nggak sama sekali. Jadi tuh pas dia mengering kayak normal aja gitu, kayak kulit kita belum dikasih produk atau skincare apapun. Hasilnya di kulit aku yang cenderung berjerawat, ini sih cocok sama aku yang nggak bikin beruntusan, nggak bikin kemerahan atau nggak bikin jerawat. Menurut aku dia itu cocok untuk all skin types, kombinasi kering atau oily sekalipun. Ini aku nggak tahu deh di kamera kelihatan apa enggak karena botolnya itu warna biru gelap. Ini 2 minggu aku pakai segini nih sisanya, kayak setengah gitu. Oh ya, terus untuk cara penggunaannya, aku cuma pakai 2 tetes. Jadi aku tetes dulu di tangan kayak gini. Kalian bisa lihat ya, kental banget. Terus aku taruh di jari, baru aku ratain ke seluruh muka. Cuma 2 tetes ini udah bisa nge-cover seluruh muka ya. Setelah dipakai dia langsung menyerap dan gak ada rasa lengket sama sekali. Dan untuk hasilnya yang aku rasain, aku bisa notice aku kulitnya jadi lebih cerah, bukan putih ya, tapi kayak lebih cerah, gak kusam gitu. Dan juga kayak glowing sehat gitu loh, tapi bukan glowing yang dewy gitu, enggak. Dan yang paling penting, aku bisa ngerasain kulit aku tuh terhidrasi gitu loh, jadi lebih lembab, plumpy, kenyal gitu ya. Emang kayak healthy skin gitu sih rasanya dan juga kelihatannya hasilnya gitu. Untuk harga si Glow Skin Serum ini, dia harganya tuh cuma 119.000. Ini aku ngeliat di Shopee-nya mereka. Nah, karena di video ini aku khusus nge-review 2 produk skincare ini, jadi selama 2 minggu aku nggak pakai produk skincare dari brand manapun yang kayak biasanya aku pakai untuk daily gitu. Jadi aku mau ngeliat hasil pure atau murninya dari rangkaian produk-produknya Skin House ini. Jadi kalau misalnya aku pakai ini, aku langsung lanjut pakai si Tamanu Face Oil-nya. Ini waktu aku nggak pakai produk skincare dari brand manapun ya. Kalau misalnya setelah 2 minggu setelah aku selesai nge-review ini, baru nanti aku campur pakai produk-produk skincare punya aku pribadi yang kayak biasanya. Kayak misalnya setelah aku pakai serum, aku langsung pakai day cream atau night cream yang aku punya kayak gitu. Oke, lanjut aja. Jadi setelah aku pakai si serum itu, aku pakai Tamanu Face Oil. Ini tuh namanya adalah Falabel. Jadi tuh dia mereknya emang bukan Skin House, tapi dia punya Skin House juga. Untuk packagingnya kayak gini. Ini bahannya kaca juga. Ini tuh bisa digunain di seluruh muka untuk kalian yang punya kulit kering. Tapi kalau misalnya kalian yang punya kulit oily atau berminyak kayak aku, pakainya tuh ditotol aja di tempat yang bermasalah, kayak misalnya di jerawat yang masih aktif, atau di bekas jerawat, atau di hyperpigmentation kalian gitu. Kebetulan aku punyanya tuh hyperpigmentation di sebelah sini yang bagian gelap dan juga bekas jerawat. Ini langsung aja aku kasih tutorialnya ya. Nah, waktu aku pertama kali buka, aku rada kaget sih. First impression aku adalah baunya. Baunya tuh kayak tanaman herbal gitu. Jadi dia emang gak ada fragrance-nya. Kalau misalnya ada fragrance-nya, dia harusnya wangi ya. Nah, warnanya tuh kuning, terus cair juga kayak gini. Ini gak aku tekan pipetnya. Tuh. Dia dropping gitu. Untuk teksturnya sendiri, dia super oily menurut aku ya, tapi nggak greasy gitu, nggak bikin yang nggak nyaman. Kalau misalnya kalian punya kulit kering sih mungkin kalian bakalan suka ya kalau misalnya dipakai di seluruh muka, tapi aku kurang tahu karena aku punyanya kulit yang oily. Ini aku pakai total untuk di daerah bekas jerawat. Oh ya, aku akan kasih lihat kalian dulu lebih dekat hasilnya. Baru aku akan totolin
untuk kasih tutorialnya. Nih aku akan kasih di bekas-bekas jerawat. Nih, sini juga ada. Terus di sini aku punya hyperpigmentation. Honestly juga untuk baunya sih, kalau misalnya kalian kurang suka sama bau-bau yang menyengat, ini rada-rada agak nggak nyaman sih wanginya, karena baunya tuh bener-bener bau-bau herbal gitu loh. Ya wajar sih, karena kan emang ini tuh murni Tamanu gitu, jadi gak dikasih fragrance apapun. Nah karena kita tuh notolinnya pakai jari, jadi kan kayak bekas minyak-minyak gitu kan di jari. Ini aku kasih ke kuku. Kenapa? Karena si Tamanu ini gak cuma bisa dipakai untuk di muka, tapi bisa juga untuk di kuku, biar kuku kalian itu cepet panjangnya dan juga kuat. Dan bisa dipakai untuk rambut, untuk rambut yang biar gak rusak atau gak rontok kayak gitu. Ini aku olesin ke seluruh bagian kuku. Tadam, lebih kinclong juga kan. Walaupun baunya tuh gak enak banget, tapi hasilnya gila, kalian harus banget coba. Ini aku rekomendasiin 100% ke kalian karena emang works gitu di kulit aku, dan semoga di kalian juga. Namanya juga skincare kan cocok-cocokan ya. Ini tuh kalau misalnya kalian pakai rutin untuk bekas jerawat atau bekas luka pun, maksudnya bekas luka yang bukan jerawat ya, kayak misalnya kegaruk atau misalnya kecakar kucing kalian gitu di muka, ini bisa juga untuk nyembuhin bekas luka. Kalian bisa lihat sendiri before sama afternya yang udah aku include di video ini. Bekas-bekas jerawat aku tuh bener-bener memudar. Ini aku pakai rutin 2 minggu full ya, nggak ada bolongnya sama sekali. Apalagi kalau misalnya kalian pakai sebulan atau lebih dari 2 minggu gitu, maksud aku, pasti hasilnya tuh bakalan lebih maksimal. Bahkan saking aku cintanya sama Tamanu Fresh Oil dari Skin House atau Valuable ini, aku rekomendasiin ini juga ke adik aku, karena ini bener-bener aku cinta banget. Aku nggak bohong sama sekali, ini bagus banget karena dia murni ya. Ini tuh bukan ukuran yang terbesarnya. Ini aku belinya yang 15 mili, jadi ukuran tengah gitu, karena mereka punya 3 size, yaitu 5 mili, harganya 35.000. Terus yang 15 mili ini yang aku punya nih, yang segini, ini harganya 85.000. Kalau misalnya kalian pengen beli yang lebih besarnya, itu harganya 99.000 yang 30 mili. Selama 2 minggu aku pakai, berkurangnya segini. Karena emang aku makainya tuh nggak di seluruh muka ya. Kalau misalnya kalian pakai seluruh muka mungkin udah setengah. Ini aku pakai kayak cuma 2 tetes dan aku total aja gitu, segini. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli makainya untuk seluruh muka, aku saranin pakai yang 30 mili aja belinya. Tapi kalau misalnya kalian pengen coba-coba dulu gitu dan untuk ditotolin doang, kalian bisa beli yang ukurannya 5 mili karena harganya juga affordable banget, cuma 35.000. Oke, karena aku udah kasih review, first impression dan juga tutorial cara pakai 2 produk ini, sekarang kita lanjut aja ke claims atau product knowledge-nya. Aku akan bacain aja karena lumayan banyak product knowledge-nya, kayak bahan-bahannya gitu. Ini aku lihat infonya dari Instagram mereka, yaitu Skin House ID. Aku akan insert. Terus juga aku ngeliat dari Shopee-nya mereka, namanya Skin House ID juga. Digunakan untuk mencerahkan dan menyamarkan noda-noda hitam pada kulit dan diformulasikan untuk kulit normal. Nah, cara pakainya yaitu oleskan 2-3 tetes secara merata pada kulit wajah di pagi dan malam hari sambil ditepuk ringan. Hindari daerah sekitar mata. Sebelum penggunaan krim pagi dan krim malam. Digunakan untuk mencerahkan dan menyamarkan noda-noda hitam pada kulit dan diformulasikan untuk kulit normal. Cara pakainya, oleskan 2-3 tetes secara merata pada kulit wajah di pagi dan malam hari sambil ditepuk ringan. Hindari daerah sekitar mata. Sebelum penggunaan krim pagi dan krim malam. Jadi ingredients unggulan mereka yaitu kojic acid namanya. Si kojic acid sendiri ini untuk mencerahkan kulit, menyamarkan bekas luka, membantu menangani melasma, antibakteri yang baik, dan juga mengatasi infeksi jamur. Selain kojic acid, bahan unggulan mereka yaitu ada niacinamide dan juga ada gluconolactone, dan base-nya adalah aqua atau water base. Untuk hasil yang lebih maksimal, kalian bisa pakai rangkaian fullnya, jadi ada 5 produk. Kalian juga bisa beli bundle-nya di Shopee, harganya lebih murah daripada beli satuannya gitu. Ada serum, toner, face wash, day cream, dan juga night cream. Si day creamnya ini udah ada SPF-nya juga loh. Selanjutnya Tamanu oilnya, dia itu ada boxnya. Kalau si serumnya ini tuh nggak ada boxnya. Nah, di boxnya sama di stiker botolnya ini tuh sama aja sih tulisannya. Aku akan bacain dari boxnya.
Benefitsnya, serum perawatan kulit wajah yang membantu meremajakan dan menyamarkan garis-garis halus pada kulit wajah, baik digunakan pada pagi dan malam hari. Cara pemakaiannya, oleskan 2-3 tetes secara merata pada kulit wajah di tepuk ringan, hindari daerah sekitar mata. Ingredientsnya tuh dia bener-bener cuma Tamanu oil, jadi 100% murni, gak ada bahan tambahan, bahkan bahan kimia lainnya tuh gak ada. Terus ada note-nya, Pure Tamanu Face Oil hanya digunakan untuk aplikasi luar atau topikal. Tamanu Oil merupakan minyak yang dihasilkan dari biji tanaman Calophyllum inoculum yang diolah secara alami. Pure Tamanu Face Oil dapat memberikan efek menyejukkan. Pure Tamanu Face Oil akan membantu memberikan kehalusan dan kelembutan pada kulit. Kalau dari claims-nya, aku kurang setuju sama yang efek menyejukkan. Menurut aku sih nggak ada efek menyejukkan ya. Dan aku baru keingat karena di benefitsnya tuh ada tulisan menyamarkan garis-garis halus pada kulit wajah. Bener banget, aku tadi maaf banget ya aku lupa mention. Kalau misalnya aku tuh punya fine lines atau kerutan atau garis-garis halus di bagian jidat, ini tuh emang hasilnya sesuai dengan claims-nya. Dia itu menyamarkan kerutan atau garis-garis halus di jidat aku nih, dan juga di bagian smile lines aku. Tadinya tuh bener-bener kayak kelihatan banget gitu loh. Dan karena ini tuh untuk melembabkan, ya kalau misalnya kita pakai face oil apalagi yang alami gitu ya, dia itu emang hasilnya bisa untuk meremajakan kulit. Jadi aku setuju banget sama klaimnya yang bikin menyamarkan garis-garis halus gitu. Selanjutnya tambahan aku akan bacain claimsnya dari Instagramnya, yaitu menangani jerawat, memudarkan bekas jerawat, memudarkan kerutan, menyamarkan stretch marks, dan juga melembabkan kulit. Kalau melembabkan kulit pasti banget karena dia adalah face oil. Menangani jerawat yang dimaksud di sini adalah jerawat yang masih aktif. Itu juga menurut aku benar, tapi agak kurang cepet ya, karena dia itu menurut aku lebih difokuskan untuk bekas-bekas jerawat dan juga bekas luka. Nah terus di sini tuh menyamarkan stretch marks, aku nggak bisa bilang dia benar sesuai dengan klaimnya apa enggak, karena aku nggak pakai di stretch marks aku gitu. Jadi kesimpulannya, aku bener-bener merekomendasikan 100% ke kalian dua produk ini. Oh ya, kalian nggak perlu khawatir karena produk-produk dari Skin House semuanya udah ada BPOM-nya. Atau kalau kalian pengen sekalian belanja produk dari brand lain, semuanya tuh 100% original juga yang dijual di Skin House. Atau kalau misalnya kalian pengen jadi reseller untuk ngambil cuan, kalian juga bisa daftar jadi resellernya. Nah selain di Shopee, kalian juga bisa beli di Tokopedia. Ini kebetulan aku punya kartu namanya. Kalian bisa beli di Skin House ID juga, sama kayak akun Shopee-nya namanya, atau bisa di WA. Di WA nanti aku akan kasih nomor di description box yang ada di bawah. So itu semua review aku tentang dua produk dari Skin House. Semoga video ini membantu dan bermanfaat buat kalian. So kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell ada di bawah ya, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!